Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sikelio. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita ya, pengalaman pribadi pada saat membangun motorhome ini. Jadi awalnya saya tidak terlalu perhatian ya terhadap istilah SKRB dan SRUT ini. Ternyata ini penting banget gitu. Begitu kita diskusi dengan pihak-pihak terkait, saya harus tahu apa dan bagaimananya gitu. Karena penting banget ya, penting banget dan terkait gitu dengan aspek legalitas ke depannya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah saya nanya-nanya sana ke sini gitu, offline, online tentang SKRB dan SRUT ini, ternyata saya baru tahu bahwa dua surat ini ya, dua dokumen ini hanya bisa diajukan oleh bisnis entity ya, atau badan apa jenis usaha lah yang berbadan hukum, perusahaan atau apa gitu. Jadi yang tidak berbadan hukum, maksudnya mungkin tidak terregistrasi di Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya, itu tidak bisa mengajukan ke Dephub ya. Jadi Dephub inilah yang akan mengeluarkan persetujuan tentang surat SKRB dan SRUT ini. Ini membawa konsekuensi ya. Artinya kita kalau mau membangun mobil motorhome yang bentuknya yang eksterior terutama ya, yang eksteriornya akan dimodifikasi gitu. Itu akan ketemu masalah ya kalau kita memaksakan gitu tanpa mempedulikan surat SKRB ini. Interior juga barangkali sama ya, tapi setidaknya gitu interior kan biasanya mobil-mobil jenis family car ya, SUV, MPV gitu. Kalau mobil barang itu biasanya yang lebih cocok dirubah bentuknya gitu ya, jadi khas gitu, khas motorhome. Nah, di negara kita barangkali masih nggak terlalu ngaruh ya kalau nggak kelihatan dari luar gitu. Cuman yang saya dengar di negara jiran, tangga sebelah itu tetap merubah interior pun itu harus pakai surat persetujuannya. Oke, kita lanjutkan ya dongengannya. Jadi ini sekedar menunjukkan alur yang saya alami ya. Alur ini pada saat memulai proses pemilihan dealer, kemudian ya tentu saja jenis mobilnya sudah saya tentukan ya. Saya tadi bilang jenis mobilnya adalah mobil barang. Kemudian biasanya dealer itu begitu kita melakukan pendekatan gitu dan melakukan mulai memilah dan memilih mobilnya, dia akan nanya mobil itu mau diapakan gitu. Jadi maksud dia itu mungkin akan dirubah bentuknya atau langsung dibawa pulang gitu, dipakai usaha misalkan ngangkut dan lain sebagainya. Saya belakangan baru tahu, tadinya saya rada gimana gitu. Ternyata memang bagus juga ditanya begitu ya, mobilnya mau diapakan. Nah, begitu saya kasih tahu mau dibikin mobil khusus, mereka itu akan memberi apa namanya pembelajaran lah ke kita bahwa mobil dengan jenis tertentu itu perubahannya harus dilakukan oleh karoseri ya. Apalagi begitu mereka tahu bahwa saya akan membuat motorhome, itu mereka harus memastikan bahwa karoserinya itu memiliki SKRB ini. Jadi sudah punya apa namanya authority ya, jadi punya kewenangan gitu untuk merubah bentuk. Jadi proses dealer dan karoseri ini itu proses yang bolak-balik ya. Mereka akan berkomunikasi. Itu saya alami sendiri. Saya bahkan sempat mengalami apa namanya salah
jenis ya, mereknya sudah oke, tapi setelah deal dengan dealer jenisnya nggak tepat gitu, jadi harus dirubah faktur, ya kena denda lah. Tapi ya itulah pembelajaran. Jadi proses ini bolak-balik gitu. Artinya setelah ini semua oke, saling mengecek dealer dan karoseri saling mengecek tentang SKRB-nya, jenis mobil sudah pas. Ya udahlah, proses modifikasi eksterior dan tentu saja interiornya bisa dimulai. Gitu. Nah, kemudian singkat cerita, setelah mobilnya jadi, ya udah kita kan mau enaknya aja kan. Jadi si mobil yang udah jadi itu dibawa oleh karoseri ke Departemen Perhubungan ya, didaftarkan untuk mendapatkan ini, diperiksa apakah sesuai dengan SKRB yang sudah disetujui atau tidak, dan keluarlah sertifikat serut ini ya. Nah, dealer itu akan membawa serut ini untuk pengurusan STNK, kemudian untuk KIR, uji kelaikan jalan, dan sebelum dikasihin ke kita dilakukan PDI, Pre-Delivery Inspection. Dan tentu saja yang penting banget ya dari sekian itu adalah inilah BPKB, kepemilikan kendaraan. Oke, lanjut. Nah, SKRB itu wujudnya seperti inilah, teman-teman. Jadi singkatannya sederhana aja. Itu adalah surat keputusan rancang bangun ya. Singkatannya padat. Nah, ini departemen yang mengeluarkannya adalah Kementerian Perhubungan ya, maksudnya bukan departemen ya, otoritas ya. Yang mengeluarkannya adalah Kementerian Perhubungan, jadi Dirjen Hubdar. Nah, kemudian seperti layaknya surat-surat resmi itu akan disebutkan keputusan bla bla bla. Nah, yang ingin saya garis bawahi itu ya, ingin saya soroti di sini, ini hal ini ya. Jadi teman-teman terlihat bahwa di sini sangat disebutkan ya, mereknya tertentu, tipenya ini nih. Ini yang tadi saya bilang di sebelumnya, tipenya itu ini CBB. Saya awalnya CAB, ya sudah ganti faktur kena denda karena saya nggak ngerti gitu. Dan ini harus betul-betul spesifik ya. Jadi mobil yang kita beli ini harus betul-betul pas dengan SKRB-nya. Kalau enggak, ya kayak saya ganti faktur segala, didenda. Dan ini menjelaskan tentang apa namanya sistem 4x4 atau 4x2, ini transmisinya manual atau otomatis dan lain sebagainya. Nah, kemudian disebutlah di sini menimbang bahwa bla 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 merek ini gitu kan sebagai apa gitu, mobil barang atau mobil apa gitu kan. Nah, kemudian di sini ini disebutkan juga ini akan disahkan ya tentang rancang bangun dan perubahan bentuk. Karena saya akan melakukan perubahan eksterior. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa mobil barang itu akan menjadi semacam mobil pelayanan. Jadi delivery van, food truck, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini halaman berikutnya. Jadi halaman sebelumnya memperlihatkan apa namanya pertimbangannya, kemudian adalah di sini ditetapkan keputusannya gitu ya. Ditetapkan, kemudian ini keputusannya. Jadi pihak pemberi keputusan itu menetapkan bahwa ya karoseri yang ditunjuk itu sudah memiliki kewenangan ya, untuk melakukan perubahan bentuk mobil ini ya. Jadi ini maksudnya kalau mobilnya jenisnya lain ya, jenisnya lain itu surat ini nggak berlaku. Jadi surat itu betul-betul spesifik ya, sempit banget gitu, hanya berlaku di mobil yang ditunjuk. Jadi nggak bisa kita misalnya ada udah deh pakai SKRB yang ada nebeng, padahal mobilnya mungkin mobil Elf misalnya atau bis 3/4 gitu, mini bis, tapi ditetapkan di mobil ini nggak akan bisa.
Jadi jangan coba-cobalah memain-mainkan aturan, karena intinya kita akan rugi juga gitu. Pada saat kita selesai ngebangun mobilnya, barangkali karena aspek legalitasnya nggak betul, ya kita akan kena masalah gitu. Jadi sebaiknya dipatuhi saja gitu. Karena ya paling enak sih patuh, nggak usah neko-neko ya, macem-macem. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama terusannya ya, terusan dari surat yang tadi itu. Nah, intinya ini sudah disahkan tanggal sekian ya. Kemudian ini yang pejabat yang diberi kekuasaan untuk menandatangani ya surat ini. Jadi dengan demikian resmi lah. Nah, surat ini ditembuskan kepada berbagai pihak. Nah, pihak-pihak yang paling ini tuh yang saya garis bawahi ya, paling berkepentingan dan akan sering bersinggungan dengan kita lah di jalan raya terutama. Surat ini ditembuskan kepada Kakor Lantas, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, kemudian Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ, semua provinsi di negara kita tercinta. Jadi artinya apa? Sekali kita menyelesaikan urusan ini gitu ya, pembuatan mobil ini maksud saya, di tempat yang di karoseri yang sudah mempunyai kewenangan yang sah, jadi kita nggak usah khawatir ya nanti ada roadblock gitu, ada razia gabungan misalnya dari aparat yang punya wewenang. Kita nggak usah khawatir, nyantai aja. Pada kasus saya punya kopiannya lah nanti kalau ditanya-tanya gitu, ini kenapa mobilnya bentuknya aneh begini gitu, nggak lazim, ya udah tunjukin aja, jadi nyantai aja gitu. Karena ya gimana lagi gitu, kita mending ngikutin aturan, toh aturan itu dibuat untuk kenikmatan bersama gitu ya, kenyamanan bersama. Jadi nggak usah berusaha mengelabui atau ya jangan macam-macam lah gitu, yang asik-asik aja enak. Oke, takut ngelantur, kita teruskan. Nah, ini adalah lampiran dari SKRB tadi ya. Jadi ini di surat yang sama dan ini adalah lampiran teknisnya gitu. Jadi ini bagian yang nggak terpisahkan dari SKRB tadi itu. Jadi SKRB ini halamannya lumayan banyak. Saya ambil yang penting-pentingnya aja. Di sini sebutkan ini gambar gambar induknya ya. Sini dari atasnya gitu. Kemudian dari depannya seperti apa, samping, kiri, kanan, dan belakang. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ya, ini pada intinya memang ini tentang layout ya, tentang settingan di dalam, kemudian bentuk luar, panjang, lebar, tinggi, kemudian susunan elemen yang mau kita pasang ya, tangga untuk naik ke rooftop, akses untuk masuk ke kabin gitu, ketinggian biar ya dipastikan aman nyaman gitu buat pembawa mobil juga buat pengguna jalan lainnya. Jadi terlihat ya bahwa ya negara hadir ya di pembuatan seperti ini. Jadi supaya dipastikan jalan itu tidak menjadi kuburan massal gitu. Amit-amit, nauzubillah. Oke, kita lanjut. Ini berikutnya juga sebetulnya masih uraian dari gambar sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu jadi gambaran umum penampakannya dari berbagai arah. Nah, di sini ini adalah kalau elemen tadi itu dipisahkan ya. Jadi di sini kalau diuraikan itu ya kurang lebih seperti inilah. Jadi biar lebih detail lagi gitu maksudnya ya. Di sini dipecah-pecah gitu, tangga yang tadi itu ini seperti apa gitu ya. Bentuknya dipecah-pecah. Kemudian inilah pintu-pintu kopak kompartemennya ya. Sekali lagi nih adalah komponen-komponen pelengkap dari motorhome itu ya. Dan ini semuanya sangat detail gitu, sangat spesifik
di mobil yang bersangkutan, dan ukurannya ini tidak boleh sedikit pun berubah, dan komponen ini, elemen ini harus ada ya. Jadi semua tahapan ini harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan yang berkuasa, ya maksudnya Departemen Perhubungan lah, supaya suratnya keluar dan kita nikmat di jalannya gitu ya, karena sudah halalan toiban, sudah legal dan nggak takut-takut dibawanya. Oke, selanjutnya juga sama, ini masih terusannya. Jadi di sini mulai didetailkan lagi ya. Jadi tadi itu bagian kesemuanya, sekarang didetailkan per bagian. Jadi untuk kalau kita membeli mobil chassis yang akan dibuat boxnya gitu, rumah-rumahnya seperti ini. Nah ini kan ukurannya itu akan didetailkan lagi dalamnya. Jadi umpamanya ukuran-ukuran tiap kompartemen itu ya, ini umpamanya kan untuk barangkali untuk water pump, ini untuk toolbox, pintu, jendela, ini untuk gerai umpamanya, atau untuk apalah gitu. Semuanya disebutkan ukurannya ya, panjang lebar, ketebalan, barangkali ketinggian, semuanya. Jadi ini konstruksi dindingnya ya, kemudian ini frame-nya itu seperti apa harus disebutkan. Nah, juga pengikatnya ya, jadi bondingnya itu gitu. Seperti apa tekniknya itu, atau diikat, dipaku apa gimana gitu, itu disebutkan. Karena itu menjadi bagian tak terpisahkan dari si SKRB tadi. Nah, ini kan spesifik dan teknikal banget ya. Jadi betul-betul keberlakuannya hanya di mobil yang kita pilih yang sesuai dengan SKRB yang sudah ada. Oke, semoga belum bosan ya, kita terusin dikit lagi. Nah, berikutnya itu konstruksi belakangnya ya. Ini pun ya sama juga kelanjutannya gitu. Jadi intinya ini berulang-ulang tentang ukuran-ukuran detail ya, sangat spesifik gitu. Ini pengalaman saya nyoba-nyoba nambahin dong 1 cm, 2 cm. Langsung ditentang keras ya, nggak boleh gitu. Karena nanti ya resikonya nggak disetujui gitu. Mobil udah jadi tapi kudu dipotong, nambah 2 cm, potong 2 cm. Jadi karena nanti itu akan diukur lagi, begitu mobilnya jadi pakai laser, ukurannya jadi sangat presisi ya, akurasinya tinggi gitu. Potong ya sudah, biaya lagi dong, waktu lagi dong, ini lama lagi gitu untuk dipakai jalan-jalannya. Ya semua itu ada komponen itu ukurannya ya, seperti di sini misalnya. Ini yang lampu rem gitu, harus ada posisinya di mana. Kemudian ini apa, diikat di chassis belakang tuh posisinya di mana gitu. Kemudian skrunya itu, baut-baut itu di mana, dan teknisnya seperti apa, kurang lebih gitulah. Nah ini benar-benar jadi bagian tak terpisahkan dari si SKRB tadi, harus dicantumkan. Oke, kita terusin ya. Nah ini pun sama terusannya. Jadi pada saat kita diskusi tentang mobilnya yang sudah terpilih, kemudian kita sudah oke, nah kita diskusilah kita mau bawa apa aja gitu. Biasanya sih karoseri yang sudah berpengalaman akan mensarankan barang-barang yang basic ya, tapi fundamental gitu. Misalnya ya genset, kemudian rak ya, rak gantung atau rak yang di bawah, etalase kalau perlu. Karena ini nih esensial ya untuk kelistrikan, rak ini untuk ya kompartemen baju umpamanya, logistik, apa namanya, gelas piring dan lain sebagainya. Kemudian tempat duduk ya yang bisa multifungsi menjadi kasur, tempat tidur. Jadi kurang lebih seperti itu, dan harus ada gambarnya ya gitu. Jadi misalkan kalau bangku tuh bangku lipat ya, multifungsi, dilipat jadi kasur, dilipat lagi barangkali bisa disembunyikan gitu. Atau misalkan ini kompartemen genset, apakah digeser atau gensetnya yang ditarik keluar, itu harus disebutkan. Karena larinya balik lagi ke safety, ke kenyamanan, sama ya ke
apa namanya, distribusi bobot ya, berat supaya bomnya itu balance, nggak limbung gitu. Ya semuanya disebutkan secara detail ya. Jadi awalnya saya juga nggak terlalu menarik, tapi ternyata ya memang harus ada gitu. Jadi kalau nggak ada justru mengkhawatirkan, jadi nanti kayak ngasal gitu ya, nggak ada pertimbangan. Karena ini sudah dihitung aspek teknikalnya ya. Tentu saja teknikal yang mengacu kepada faktor safety ya. Oke, kita teruskan dikit lagi. Nah, ini juga terakhir konstruksi atap ya. Ini atapnya ini juga harus kita diskusikan ya. Misalnya atapnya ini, kan ini atap nih jadi rooftopnya itu ya. Atapnya ini mau dibuka jadi rooftop yang pop up misalnya, atau memang buat atap mati dan dipijak-pijak tuh, diinjak-injak gitu ya. Ini akan menentukan posisi framing ini ya. Dan mungkin bahan frame-nya itu dalam kasus saya ini hanya akan dipakai untuk tempat apa tandon air dan ya untuk dipijak-pijak gitu. Nah, ukurannya lumayan, misalnya sholat berjamaah 3 orang, imam satu, makmum dua, atau mungkin makmumnya 4 di atas, atau nongkrong misalkan ngopi sambil menunggu sunset sunrise di sini ya. Itu harus dibincangkan karena lain nanti di desainnya gitu. Yang jelas sekali lagi ukuran itu nggak bisa ditambah ya, dikurangi boleh, tapi ini terutama panjang dan lebarnya itu nggak bisa. Sangat-sangat ketat aturannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya nih, nah ini yang faktor yang sangat-sangat elementer ya, sangat penting itu. Karena yang tadi kan membicarakan tentang body frame, dindingnya seperti apa. Nah ini kita berbicara masalah nyawa ya, nyawa yang menghidupkan dalam tanda kutip ya, body-body tadi itu, yaitu listrik. Dia akan memberi kehidupan lah dalam tanda kutip. Jadi kelistrikan itu kita harus dipikirkan juga gitu. Kita misalnya sumber listriknya pasti biasanya dari PLN ya. Kemudian kalau mau misalnya tenaga surya, kemudian mungkin dari genset, atau mungkin aki yang portable, aki yang biasa gitu, dengan rangkaian yang kita mau desain sendiri umpamanya, inverter kapasitas berapa, dan itu ya pasti udah dipikirkan lah sama karoseri yang berpengalaman. Tetapi kalau kita mau custom juga ya harus diomongkan gitu, karena mereka akan membuat diagramnya itu sesuai yang kita perlukan gitu. Bahkan mungkin kasih bonus lah gitu, karena kita mungkin sebagai orang awam yang tahu pakai aja, tahu beres gitu, nggak kepikiran detail banget. Tapi tetap gitu, apa yang kita pikirkan itu harus kita ungkapkan ke pihak dealer gitu, pihak karoseri, supaya dari awal tuh mereka sudah punya ancang-ancang gitu ya untuk akomodasi keinginan kita. Jadi katakanlah termasuk misalnya jumlah outlet listrik ya, colokan gitu di mana berapa biji, colokan normal, colokan USB, kemudian ampernya berapa gitu yang mau dimaui, ampere yang 1 ampere misalkan, atau yang 2 ampere, dan lain sebagainya. Karena kalau enggak ini akan menjadi biang kerok ya, bahan penyesalan nih kan. Kalau ngaco tuh lagi enak-enak camping tiba-tiba ngaco, misalnya inverternya mati gitu, ya moda genset ya boros BBM om gitu, cekak lah. Jadi nanti jangan sampai sohor tapi tekor. Nah jadi gitu ya, jadi semua ini ya dituliskan lah di SKRB ini. Jadi pihak berwenang itu udah nggak takut-takut lagi. Oh ini memang ngikutin aturan yang berlaku ya, yang benar-benar gitu standar internasional. Jadi nggak nyeleneh gitu, nggak nyala wading. Oke, seterusnya ini dia. Ini yang udah terakhir banget. Inilah yang istilah keduanya SRUT. SRUT. Ini SRUT ini sebetulnya ya ini singkatannya juga sederhana, sertifikat registrasi uji tipe. Nah, wujudnya seperti ini.
Ini adalah semacam ya ijazah lah istilahnya atau surat lahir. Faktanya ini memang surat lahir kendaraan ya, gitu, surat surat lahir mobil. Dan ini sebetulnya harus ada sebelum faktur sebetulnya gitu. Saya juga baru tahu kemarin. Dan juga ini syarat wajib untuk pengurusan ini yang vital banget STNK dan BPKB gitu. BPKB terutama faktur dan BPKB kalau hilang repot nggak bisa dijual lagi gitu. Ngurusnya juga ribet. STNK lebih mudah lah tapi ya tetap aja kudu dipelihara. Nah, setelah keluar ijazah SRUT ini, itu dealer akan nolongin kita untuk dibawa ke KIR ya, diuruskan gitu. KIR, KER bahasa Belanda. Jadi intinya uji kelayakan inilah secara teknis untuk dibawa ke jalan, bawa belusukan, keluyuran, warawiri, dan sebagainya. Nah, ini juga ijazah KIR ya. Ini sini disebutin jenis jalan yang bisa kita lalui gitu di sini ya. Kelas 3 jalan nasional. Kemudian apa namanya tuh ini adalah barcode-nya ya. Jadi kalau nanti di jalan tuh ada roadblock misalnya pihak berwenang tinggal pakai QR code reader aja. Ini akan kebaca semua data-data ini. Mulai dari nomor kendaraan, pastilah pemilik ketahuan juga, kemudian berat. Ini jadi bobot kendaraannya berapa. Dalam hal ini saya ambil 3 ton ya dan lain sebagainya. Jadi dari sini maka akan dipakai untuk mengeluarkan ini. Kalau ini sudah dapat si kir ini ya sudah artinya udah siap tempur, siap dipakai berjuang untuk mencari kenikmatan duniawi ya, cari pemandangan yang indah, mengagumi ciptaannya dan berucap Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah slide terakhir dan inilah hasil akhirnya ya dari model kemudian dijadikan barang aslinya ya, wujud penampakan aslinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios, adios amigos. Bye.